Salam siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan lagi materi kita pada minggu ini, yaitu pada mata kuliah Big Data Analysis. Hari ini adalah, atau minggu ini kita pertemuan ke-14. Topik pembahasan kita pada hari ini adalah clustering dengan bahasa Python. Clustering adalah pengelompokan data, dan sebelumnya sudah dipelajari pada semester sebelumnya, yaitu pada semester 5, pada mata kuliah data mining. Pada mata kuliah data mining biasanya dipelajari clustering dengan algoritma K-means. Ada juga algoritma Camille-Lewis dan ada juga algoritma K-Network. Jadi clustering secara umum terbagi menjadi 3, yaitu algoritma K-means, Camille-Lewis, dan KNN. Pada pembahasan kita pada hari ini atau minggu ini adalah kita membahas bagaimana cluster data dengan menggunakan bahasa Python. Dengan bahasa Python kita dapat melakukan clustering data. Clustering adalah pengelompokan data berdasarkan kriteria, cara, karakteristik atau ciri-ciri dan kemiripan. Di mana data yang memiliki kemiripan, kriteria atau jarak terpendek atau karakteristik atau ciri-ciri yang hampir sama dibentuk dalam satu kelompok. Jadi data yang mirip, yang sama itu di dalam satu kelompok. Misalnya kalau kita simulasikan, misalnya kita punya data banyak, kita punya data. Jadi data ini mungkin ada yang mirip, baik dari segi jaraknya, atau dari segi karakteristiknya, atau dari segi ciri-cirinya, atau kriterianya, maka data yang sama, misalnya data yang sama itu dikelompokkan. Misalnya ini satu kelompok. Jadi kalau kita simulasikan di sini, berarti data ini terbagi menjadi 3. Jadi seperti itu clustering dalam bahasa Python. Selanjutnya, untuk prakteknya kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Data ini kita buat di Excel, dan datanya itu adalah ada kriteria nih. Jadi kita mengelompokkan data itu berdasarkan kriteria. Pada kasus ini kita menggunakan data sebanyak 33 data dengan kriterianya adalah eksakta, bahasa, dan jadi secara umum datanya ini terdiri atas 5 atribut, yaitu nomor, nama, alias, eksakta, bahasa, dan ini adalah data calon mahasiswa yang mengikuti seleksi di perguruan tinggi. Jadi pada saat mengikuti seleksi ada teks eksakta ini yang berkaitan dengan perhitungan, misalnya matematika, fisika, kimia, atau komputer. Ada juga berkaitan dengan ujian bahasa, seperti bahasa Inggris, dan ada juga dengan pengetahuan umum. Jadi, dan nilai yang diperoleh seperti ini, misalnya nama alias DF yang memperoleh indeks 75, bahasa 78, umum 74. Juga misalnya nama alias NN yang memperoleh eksakta 67, bahasa 87, umum 88. Jadi data yang 33 ini coba kita kelompokkan mana data yang nilainya rata-rata tinggi atau relatif tinggi, mana yang relatif sedang, mana yang relatif rendah. Kalau misalnya kita kelompokkan secara langsung, ini kemungkinan kita mengalami kesulitan karena datanya ini, ya nilai-nilainya ini hampir mirip. Jadi nilai kriterianya ini hampir mirip. Jadi, kita mengalami kesulitan dalam mengelompokannya secara langsung tanpa menggunakan algoritma. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam algoritma atau algoritma clustering ya, itu adalah menyiapkan datanya dulu dalam bentuk Excel. Jadi saya coba share langsung datanya dalam bentuk Excel yang sudah saya siapkan sebelumnya. Ini datanya dalam bentuk Excel. Jadi datanya ada sebenarnya sampai 33 dan berkriteria eksakta untuk bahasa dan data ini kita rubah format datanya dalam bentuk CSV-nya seperti sebelumnya biar lebih gampang membaca datanya. Kita rubah datanya dalam
dan kita simpan di dalam folder yang sama dengan file programnya. Saya ulangi, kita simpan file ini dalam bentuk CSV-nya di dalam folder yang sama. Ya. Kalau misalnya kita coba buka file dalam bentuk CSV seperti ini, saya buka spektrumnya. Oke, ini data dalam bentuk CSV. Sudah formatnya tidak dalam bentuk format tabel lagi, tapi sudah datanya itu sudah menjadi seperti format dalam bentuk baris saja ya. Baris. Misalkan datanya itu adalah hanya koma dan titik. Jadi inilah formatnya dalam bentuk CSV. Selanjutnya kita buka editor bahasa Python, yaitu kita menggunakan Python Notebook. Notebooknya seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita menggunakan Notebook. Di situ kita gunakan Google Collaborate. Tapi di sini saya coba menggunakan Python Notebook. Setelah itu saya kita ketik kode programnya dimulai dari input library. Jadi ada beberapa library yang kita gunakan, mulai dari Pandas, itu divariabelkan sebagai PD, fungsinya dalam membaca file. Lalu ada kita menggunakan NumPy, fungsinya dalam untuk proses perhitungan, karena ini proses perhitungan. Kita juga menggunakan import juga Matplotlib library sebagai PLT, itu sebagai visualnya, karena kita memvisualisasikan hasil pengelompokan nanti dalam bentuk clustering. Selanjutnya kita juga import skill learning khusus cluster. Jadi skill learning ini adalah merupakan library untuk machine learning. Dan kita gunakan ada yang cluster yang Cummings, yang algoritmanya Cummings. Jadi clustering ada banyak, ada Cummings, ada KNN, ada Canidus. Jadi kita di sini membahas Cummings. Selanjutnya kita import juga scheduling untuk preprocessing, min, max, color. Jadi untuk proses data, untuk mencari nilai minimum dan maksimal. Jadi itulah pengenalan dari library. Selanjutnya di baris kedua, kita membuat perintah untuk membaca file data. Jadi dalam bentuk CSV, jadi datanya itu adalah nama filenya itu adalah calon mahasiswa.csv. Setelah dibaca baru kita tampilkan calon mahasiswa titik hit. Nah, selanjutnya ini tampil datanya. Jadi datanya seperti ini, ada beberapa atribut yang mulai dari nomor. Ini kalau nomornya adalah default dari bahasa Python-nya. Nah, baru ini nomor ini diambil dari data calon mahasiswa. Baru ini nama aliasnya. Ini adalah nilai ekstraknya, ini bahasanya ini. Jadi di sini yang nampil datanya terbatas, tapi kalau mau tampilkan semuanya kita ketik misalnya sini 33, kita jalankan, maka datanya banyak itu sampai semua datanya 33. Tapi kalau kita ngatur 33, maka yang muncul hanya develop aja atau jumlahnya 5 data yang pertama. Jadi ini data yang tampil. Dan data calon mahasiswa.csv ini divariabelkan dengan calon mahasiswa. Jadi variabelnya calon mahasiswa. Jadi kalau misalnya di perintah berikutnya kita mengetik calon mahasiswa, maka itu adalah file dari atau data dari calon mahasiswa.csv. Jadi calon mahasiswa titik untuk menampilkan semua data. Selanjutnya calon mahasiswa. Nah, ini calon mahasiswa berarti data mahasiswanya. Calon mahasiswa drop nomor nama alias. Artinya kita menghilangkan atribut yang tidak mempengaruhi pengelompokan. Jadi di data ini ada atribut nomor, alias, kata bahasa.
Yang mempengaruhi pengelompokan itu adalah hanya ekstrata bahasa umum. Nomor dan alias ini atau nama alias ini tidak mempengaruhi pengelompokan data. Oleh karena itu, di perintah ini kita dengan drop nomor dan nama alias kita hilangkan, kita hapus atau kita sembunyikan karena karena atribut tersebut tidak dibutuhkan dalam proses clustering atau proses pengelompokan. Setelah di drop atau dihilangkan, maka calon mahasiswa ditampilkan, maka datanya yang muncul adalah tinggal yang seperti ini. Yang muncul adalah yang ini. Tinggal ekstrata bahasa umum. Nomor dan nama alias tidak tampil lagi. Dan nomor ini 0 sampai 34 ini adalah default dari atau urutan dari bahasa Python sendiri. Ini tidak dari datanya. Jadi yang dalam data ini kalau ini adalah dari default-nya sendiri. Selanjutnya, jadi datanya ini tinggal 3 atribut yang ekstrata bahasa dalam. Ini adalah atribut kriteria. Selanjutnya, calon mahasiswa.info ini menampilkan detail dari data mahasiswa, di mana atribut yang digunakan adalah tinggal ekstrata bahasa dan umum. Mana datanya dibaca di sini ada 35 data. 35 data. Ada 35 data semuanya berisi dengan tipe data integer 6.4. Selanjutnya PLT, spekter, calon mahasiswa ekstrata, calon mahasiswa S15, CC, marker 0, alpha 1. Ini fungsinya itu adalah mengetahui sebarang data, itu sebarang data ekstrata dan umum. Jadi yang ditampilkan di sini adalah hanya yang atribut ekstrata dan atribut umum. Selanjutnya ada di sini calon mahasiswa X, calon mahasiswa log 2,033, calon mahasiswa X hit, artinya calon mahasiswa X ini variabel baru, calon mahasiswa baca data calon mahasiswa log 03, artinya ini tampilkan data mahasiswa yang mulai dari baris pertama sampai baris kedua, ya. Sampai baris kedua artinya 0, 1, 2, 3. Jadi 0, 1, 2, 3. Salah, ini bukan 0, nggak dihitung ini ya, ini tidak dihitung. Berarti dari sini 0, 1, 2. Artinya mulai dari 0 sampai 3. Artinya tidak sampai 3 berarti 2 sampai indeks kedua. Karena di dalam perhitungan indeks ini 0, 1. Jadi mulai dari 0 sampai 2. Jadi makanya yang tampil adalah ekstrata bahasa. Selanjutnya data yang banyak tadi, dirubah dalam bentuk array. Makanya di sini array X, jadi variabel array X, NP array. Jadi datanya itu dibuat dalam bentuk array, di mana datanya itu ambil dari calon mahasiswa X, berarti ambil dari sini. Sudah ditentukan sampai atribut mana yang diambil datanya, baru tampilkan array X. Jadi dalam bentuk array seperti ini datanya, ini 75, 78, 74 ini diambil dari sini. Ini kan dalam bentuk kolom. Nah, jadi rapi kalau di sini dalam bentuk array. Sebenarnya sama saja, ini hasilnya dalam bentuk array. Hasilnya dalam bentuk array. Selanjutnya array ini kan dalam bentuk matris ditransformasi. Jadi sini ada fix transform. Jadi fungsi untuk merubah array X ini
fungsi setelah ditransformasi hasilnya seperti ini. Ini ada di scalar fit. Jadi transformasi ini bisa dikalikan dengan nilai skalar tertentu atau dibagi dengan nilai skalar tertentu, maka peroleh hasilnya seperti ini dalam bentuk 0, semua. Jadi tabel ini ditransformasi menjadi seperti ini. Setelah ditransformasi hasilnya seperti ini, maka masuk ke perintah berikutnya, itu kmix. Ini juga variabel kmix. Jadi m-nya besar itu fungsi cluster. Jadi diinformasikan di sini bentuk cluster sebanyak 3. Jadi kita kelompokkan data itu sebanyak 3 kelompok data. Random stakes 1, 2, 3. Artinya random nilai pusatnya atau nilai strukturnya itu di random. Selanjutnya kami fix skala X. Jadi ambil dari nilai dari skala X. Mana skala X ini dia? Berarti ambil nilai ini. Itulah artinya. Ya. Itu sudah terjadi pada skala X. Selanjutnya fungsi kmix, fungsi pengelompokannya itu n cluster dengan 3, random stakes 1, 2, 3. Artinya di sini datanya dalam bentuk 3 cluster dan random nilai stake-nya sebanyak 3. Selanjutnya ada perintah di sini print kmix cluster center. Jadi fungsinya ini adalah untuk menampilkan nilai dari centroid-nya. Kalau dalam cluster kita harus punya nilai centroid atau nilai awal atau nilai pusat untuk proses perhitungan nilainya, nilai dalam pembentukan kelompoknya. Jadi harus ada nilai centroid karena kita dalam bentuk ketiga, makanya juga ada 3. Selanjutnya perintah berikutnya calon mahasiswa cluster sama dengan kmix label. Artinya calon mahasiswa clusternya itu sama dengan kmix label. Jadi hasil dari pengelompokan itu adalah sama dengan atau divariabelkan dengan calon mahasiswa cluster. Baru di sini print kmix labels. Di sini diinformasikan datanya yang digunakan atau hasil dari clusternya yaitu 01, 02. Artinya tadi kita hasilnya kita pengen dalam bentuk 3 cluster. Kita ingin dalam bentuk 3 cluster. Jadi hasil clusternya ini itu 0, 1, dan 2 berarti 3. 0, 1, 2. Selanjutnya kita print hasil clusternya, itu print mahasiswa cluster. Nah, seperti ini. Datanya tadi kan dimulai dari 0 sampai dengan urutan 34. Jadi datanya dimulai dari 0 sampai urutan 34. Jadi data urutan 0 dia kelas pertama. Data urutan 1 dia kelas pertama. Data urutan 2 kelas kedua. Data urutan 3 kelas 1. Dan data urutan 4 kelas 1. Jadi seperti ini. Jadi berdasarkan urutan ini, urutan data pertama tadi dia sama urutan 0 atau urutan pertama, urutan kedua itu klaster 1 sama dengan klasternya 34, sama dengan 89, sama dengan 10, 15, sama dengan 20, 21, 22, sama dengan 9, 25, sama dengan 3, 2, 3. Ini juga klaster 0 sampai dengan 2, 5, 7, 11 sampai 13, 16, 19, 25, 26, 27, 31. Kalau klaster 2 yaitu 6, 10, 17, 18, 23, 24, 30, dan 34. Jadi seperti itulah hasilnya. Jadi langsung di clusternya dengan menggunakan variabel angka. Selanjutnya, ini adalah perintah untuk membuat grafik dalam bentuk sektor pengelompokan ini. Jadi pengelompokan ini dibuat dalam bentuk cluster. Jadi seperti ini hasilnya, hasil cluster kamisnya adalah seperti ini. Nampak di sini C-red. Red ini adalah centroidnya. Jadi nilai warna merah ini adalah merupakan nilai centroidnya.
divariabelkan dengan red. Jadi di sini nampak bahwa ini satu cluster ya. Ini satu cluster ya. Ini titik keduanya. Jadi yang satu warna tersebut itu satu cluster. Ini yang satu warna ini satu cluster dan ini nilai spektrum. Yang warna kuning juga satu cluster ya, satu cluster. Ini dia salah satu juga masuk ke sini. Nah, nilai-nilai spektrum. Selanjutnya warna abu-abu ini nilai spektrum ini. Jadi seperti itu pengelompokannya dengan menggunakan algoritma Kamus. Jadi sesuai dengan sebelumnya kita bentuk datanya ini dalam bentuk 3 cluster. Arti dari kelas tersebut adalah kita lihat penjelasan dari kelas yang dibuat seperti keterangan dari gambar tersebut. Keterangannya warna merah terdiri atas 3 titik merupakan penanda titik lokasi cluster. Warna hitam merupakan cluster 0. Jadi warna hitam ini itu merupakan cluster 0. Warna abu-abu cluster pertama. Jadi abu-abu ini cluster pertama. Dan warna kuning merupakan cluster kedua. Kesimpulan, warna hitam cluster 0 merupakan kelompok nilai yang relatif rendah. Jadi yang ini, yang cluster 0 ini nilainya relatif rendah. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, di data yang kita gunakan, nilai cluster 0 itu merupakan nilai relatif rendah. Apa buktinya? Coba dilihat di sininya. Nah, data nomor urut 2, 0. Data nomor urut 5, 0. 7, 0. Jadi kita lihat data 257. Kita lihat data 257. Nah, yang ada di sini. Oke, kita lihat di sini. Kita coba kita lihat di data di sini langsung. Ini warna hitam katanya cluster 0. 257 dan kita lihat. Oke. Dan 2, 7. Ini kan yang ini semua cluster. Kita lihat 65, 56, 67, 65, 65, 78, 63, 76. Jadi walaupun misalnya tidak semua yang rendah, tapi relatif rendah itu cluster 0. Oke, jadi seperti itulah alasannya kenapa ini disebut cluster 0. Yang kedua, yang warna kuning. Warna kuning itu adalah warna kuning itu cluster ke warna kuning itu cluster warna kuning cluster ke warna kuning cluster kedua, itu cluster kedua yang relatif sedang. Jadi relatif sedang. Ini relatif sedang. Ini warna kuning relatif sedang. Jadi dia nomor 2. Kalau kita lihat di sini 2 data 17, 18. Nah, jadi kita lihat 2, 17, 18. 2, 17, 18.
6, nah, 9, 55, 4, 7, juga 18, 11, relatif sedang ya, 17, 14, relatif sedang. Baru klaster yang abu-abu, yang maksudnya adalah itu nilai yang relatif tinggi. Oke, misalnya itu klaster 1. Klaster 1 adalah nomor datanya itu nomor urut 0 dan 1, 3, 4. Berarti nomor 1, 2, 3, 4. Jadi kita lihat datanya itu menandakan ini relatif tinggi juga. Jadi seperti itu dari kesimpulan ini. Dengan algoritma cluster canvas ini bisa kita mengumpulkan data menjadi 3 kelompok. Di mana warna hitam ini adalah merupakan nilai relatif rendah, kuning relatif sedang, dan warna abu-abu adalah nilai tinggi. Sekian pertemuan kita yang ke-14. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat.